Selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai ibadah, mari sejenak kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita telah memasuki minggu ketiga setelah Epifanias. Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dialah penapan firman Tuhan yang menyelamatkan dan terang di dalam kegelapan, supaya sinar terang kemuliaan Allah bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa malam. Oleh sebab itu, marilah kita puji Dia, kita bernyanyi segala puji syukur.
karena perannya kita diselamatkan dari segala kegelapan dan kita selalu dilindunginya di dalam kehidupan kita. Sambil bangkit berdiri, mari kita bernyanyi dengan nyanyian Ku Bersyukur Bapa.
Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengar hukum Tuhan minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama dan artinya. Hukum Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya, kita harus takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan yang pertama. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
binasakan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Thank you.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat Minggu ketiga setelah aktivitasnya, Minggu tanggal 21 Januari 2020. Saya akan membacakan beberapa poin dari warta jemaat kita. Romawi 1, pelayanan. 01, rencana pernikahan. Pemberitahuan kedua akan menerima keberkatan nikah saudara Daniel Orlando Hutapea, putra dari Bapak Boy Hutapea, Ibu Hotma Marisi Guru Sianipa, jemaat HKBP Resort Cimahi dan Singapura Raja, WIG dengan saudari Deborah Ervina Purwodulu, putri dari Bapak Polo Menurut Ibu Korinatia Dodoseha, Jemaat Gereja Kristen Indonesia menjadi Bandung. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 pukul 08.30 WIB bertempat di Gereja HKBP Cimahi Jalan Singa. Konsep perjanjian pernikahan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 pukul 10.00 WIB tempat di kantor Bumi. Dua Romawi persekutuan atau koinonia. 01 ibadah Romawi. Diberitahukan kepada seluruh orang tua dan anak-anak sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu telah dimulai kembali hari ini, Minggu tanggal 21 Januari 2024, masuk pukul 07.30 WIB, bertempat di gedung sekolah minggu lantai 2 dan lantai 3. Dimohon kepada seluruh orang tua dan anak-anak sekolah minggu memperhatikan jadwal tersebut. Romawi 4, berita pembangunan. 01
yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang menyertai kaum sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Karena ini masih pertemuan kita yang pertama di awal 2024 ini, yang seharusnya minggu lalu, tetapi minggu lalu abdi tekuan nggak bisa, dipaksa juga nggak sanggup. Akhirnya abdi digantikan sama besok untuk khotbah. Dan hari ini sepertinya hampir pulih. Maka saya pun meminta Abang Inang, saudara terkasih, untuk berkenan mendoakan saya. Kira-kira mau nggak? Mau? Ulul. Jadi bahasa Batak lebih keren ya. Ya, itulah itu ya. Nah, karena itu sebelum saya membacakan firman Tuhan, setelah Shalom ada 4 happy ya. Happy New Year, Happy Sunday, Happy Wedding Anniversary, and Happy Birthday. Firman Tuhan untuk Abang Inang yang beruntung dan berbahagia di awal tahun ini, di minggu ini dipilihkan gereja kita dari Mazmur 62 ayat 8 yang kebetulan hari ini menjadi bagian dari khotbah kita. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu kekuatan, tempat perlindunganku ialah Allah. Saya baca firman Tuhan untuk kita hari ini, Mazmur 62 ayat 6 sampai 13. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapan. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, satu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, 2 hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya bermohon untuk menyampaikan ini, tetapi sebaiknya persembuhan itu saya gantikan saja dengan nyanyian. Kiranya kita mau mendengar, mau ikut bernyanyi juga boleh, tetapi satu, saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi saya di hari ini, dan di hari yang kudus ini, di sore ini saya boleh di sini menyampaikan firman Tuhan. Aurel coba ada Aurel. Mungkin atau ya, lagunya saya rahasiakan, tapi langsung saya ke refren. Terima kasih Yesusku, wajah kau
Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita kembali disuguhi makanan yang paling lezat, makanan rohani yang paling enak, bernama firman Tuhan yang lahir dari kesaksian berdasarkan pengalaman kehidupannya bersama-sama dengan Allahnya, Tuhannya yang dipercayainya selama ini. Pengalaman itu memotivasi pemazmur melahirkan satu kesaksian, dan kesaksian itu akhirnya berubah menjadi pewartaan, ajakan untuk semua orang banyak, halayak ramai untuk turut bersama-sama dengan dia memuji Tuhan. Kata kunci dari firman ini hanya dekat Allah saja aku tenang. Lihatlah indahnya kesimpulan ini yang lahir dari pengalaman pribadi. Hanya berarti only and only, no the other else. Gak ada yang lain. Berarti selama ini dia sudah dekat banyak orang. Bukankah pemazmur yang hebat itu adalah seorang raja? Dia punya kuasa, dia punya kekayaan, dia punya banyak hal, dia punya banyak sahabat, dia punya orang-orang yang dicintai, dikasihi untuk berdiskusi, berbagi pikiran. Tetapi akhirnya dia berkesimpulan hanya dekat Allah saja aku tenang. Selebihnya berarti apapun yang ada di dunia ini tidak mampu menenangkan hatinya, pikiran. Ini menarik. Sekali lagi ini menarik. Kenapa? Hanya dekat Allah saja. Tadi yang pertama hanya, yang kedua hanya namanya dekat, near God, near to God. Siapa yang dekat dengan Tuhan, dia akan mengalami ketenangan. Yang tidak dekat dengan Tuhan berarti yang ada sebaliknya. Apa kata atau lawan kata dari ketenangan? Biasanya adalah kegelisahan. Banyak hal yang membuat orang gelisah dalam kehidupannya. Mulu kata bagaknya busi salah dan marhasonan, kudul salah, jongjong salah, merdalas salah, makatai salah, mulu salah. Amanginang pernah mengalami bahwa hidup pun salah. Akhirnya saat Anda merubahkan tubuh, Anda berkata, ngapain sih aku tidur tadi? Kenapa? Hanya kegelisahan yang ada. Sampai di tempat pembaringan pun pikiran, hati tidak tenang, entah kemana-mana. Biasanya orang yang seperti ini satu yang dialaminya. Apa itu? Sudah bisa disambung? Kegelisahan. Dia gelisah. Bisa saja seorang ibu putar sana putar sini dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh nggak tidur. Dia memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya. Ada lagi yang seperti ini, curhat kepada pendetanya, aku khawatir Pak, bagaimana nanti jodoh putri ini. Lalu pendeta bertanya, memang putrinya udah umur berapa? Si ibu menjawab, 8 tahun. Gelo kan? Gelo kan? Masa tegelo? Gelo aduh. Putrinya yang masih berumur 8 tahun dikhawatirkan bagaimana ini jodohnya. Iturhato di paman di dari telepon hidup mah tahu si Teres tidak tahu gitu ya. Dia gelisah, putrinya masih berumur 8 tahun. Kenapa harus digelisahi? Atau mungkin seorang ayah berpikir seperti itu, gelisah dia. Apa yang kami makan esok? Ditengoknya lagi beras di dapur, ditengoknya lagi gelisah dia.
itu juga yang diajarkan Yesus, mengapa dia berkata waktu doa Bapa kami itu, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Yesus tidak pernah mengajarkan nanti malam kau berdoa untuk besok. No. Hari ini. Lalu kau berdoa dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang. Setelah itu berdoa lalu bekerja. Pasti Tuhan akan memberkati. Ini contoh kegelisahan. Anak muda juga ternyata katanya sekarang banyak mengalami kegelisahan. Kegelisahan terbesarnya katanya adalah pertama masa depannya, beres kuliah, dia stres. Kenapa? Kemana nanti? Apa pekerjaan? Dia gak melihat ribuan bahkan jutaan orang gak bisa kuliah. Bahkan sampai sekolah lanjutan amat pun gak mampu. Tapi dia yang sudah sarjana masih gelisah. Maka orang berkata, jangan melihat ke atas terus, tapi lihatlah ke bawah. Atau mungkin kita pakai bahasa yang paling benar, jangan menengadah ke atas terus, lihat di bawah. Baru kau akan melihat kehidupan ini yang sesungguhnya. Kegelisahan kaulah muda yang kedua adalah mirip dengan kegelisahan ibu yang memiliki putri umur 8 tahun. Kira-kira apa? Hokap. You know hokap? Itu siapa hokap? Rokap. Apa itu? Jodoh. Pasangan hidup. Kegelisahan terbesar katanya dialami oleh kaum Hawa. Dengan membanding-bandingkan jumlah wanita dan pria di dunia ini. Katanya 1 banding, nggak tahu juga sih, saya nggak pernah survei. Akhirnya dia gelisah, siapa jodohku nanti? Iya, kalau muda katanya ke sana. Pertama masa depan, yang kedua pasangan hidup, yang ketiga, keempat, kelima, keenam, and so on. Cari sendiri nanti, googling pasti dapat. Nah, ini kata Daud perlu kita catat, kita inventarisasi, kita inventarisir apa-apa saja yang membuat kita gelisah sehingga kita pun gak mampu mengambil seperti yang dikatakan ini, harus dekat dengan Tuhan. Gak terpikir sama sekali ke sana, dia gak tahu menyelesaikan masalahnya, berpikir terus tanpa solusi. Diandalkan kekuatannya, diandalkan pikirannya, akhirnya seperti yang saya katakan tumbang. Seakan tak berdaya, berkekuatan untuk melanjutkan kehidupannya. Hari ini makanan yang terlezat yang saya katakan itu tadi diberikan kepada kita. Judulnya adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Sekali lagi saya ulang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dengan firman Tuhan ini yang kita terima, renung-renungkan. Benarkah? Apakah kita selama ini sudah terdekat itu dengan Tuhan atau masih jauh? Sehingga kita mengalami kegelisahan itu bertubi-tubi, tak putus-putusnya. Seperti orang Medan mengatakan, belum selesai yang satu, sudah datang lagi yang satu. Terus menerus, tak terputus. Apakah gelisah? Kalau itu menghampiri kita, tipsnya jelas. Mendekatlah kepada Allah. Seperti yang dikatakan Yakobus, mendekatlah kepada Allah, maka akan
maka Allah akan mendekat kepadamu. Bahasa Batak keren. Pajono kamu batu di Batak dunia. Pajono pun nama Tuhan. Versi yang kudus kita pertamanya kita melakukan tindakan ini untuk dekat kepadanya, lalu Allah menyambut kita, membawa kita, dan Dia mendekat kepada kita. Saya sudah berulang-ulang membawakan khotbah ini, dan selalu saya katakan, saya nyanyikan sebuah lagu miliknya Bimbo. Aku jauh, engkau jauh, gitu ya. Aku dekat, engkau dekat, gitu. Saya nggak tahu Bimbo berkesimpulan dari mana ya. Tapi ini menarik bagi saya. Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Tetapi yang paling kuat dan saya terima adalah aku dekat, engkau dekat. Sekalipun kita jauh, menurut saya Allah tidak pernah jauh dari kita. Kenapa? Mulut sama daun manusia kita pasti kehancuran. Kalau jauh dari kita, saya nggak yakin kita bisa beribadah di sini. Sekalipun kita orang salah, sekalipun kita orang berdosa, pemahaman saya sepertinya Allah tidak pernah menjauh dari kita. Sekalipun kita menjauh darinya. Di Dokter 22 dan lu jangan paling rural, nggak usah saya terjemahkan. Dia perlu WA saja. Apa artinya ngomong gitu ya? Dan lu jangan paling rural. Allah pun begitu, tidak pernah merasa lemah mendampingi hidup kita, sekalipun kita berdosa dan sering memberontak kepadanya. Bahkan apa yang sesungguhnya membuat diri kita tenang selalu disiapkannya untuk kita. Karena kita membutuhkan pertolongan itu tersedia. Karena kita membutuhkan berkat itu tersedia. Terkadang kita yang tidak mengerti apa itu semua. Ada kisah seperti ini. Seorang tentara katanya terjebak dalam perang. Teman-temannya lari mati. Musuh terbanyak di depan. Dia melihat ada gua. Dia masuk ke gua itu. Dia cari tempat yang paling tersembunyi dan aman. Tetapi dari segala bebatuan, dia bisa melihat orang yang mendekat ke gua itu. Dilihatlah musuh yang banyak itu mendekat ke gua. Dia berkata, inilah waktunya, tamatlah riwayat. Tetapi sejenak dia mengingat Tuhan. Dia berdoa, Tuhan, mau sedang di depanmu, lepaskan aku dari maut ini. Amin. Dengar tuh, apostol kalau dibuka si malam, dia membuka matanya, musuh semakin dekat. Apanya ini Tuhan? Lihat itu musuh semakin dekat. Saat dia sedang mengamati musuh yang semakin dekat, dilihatnya lah persis di pintu gua itu. Laba-laba sedang membuat sarangnya bolak-balik seperti ini. Kenal laba-laba? Kenal? Wina menunggu dua kali. Kenal laba-laba? Bahasa Sundanya laba-laba nau. Ayo ya? Iya. Laba-laba ini sedang membuat sarangnya persis di depan pintu gua ini. Lalu dia berkata, Tuhan, kenapa laba-laba yang kamu urus? Yang aku terancam. Sampailah musuh ini persis di depan pintu gua ini yang sedang laba-laba bekerja di sana. Sesaat laba-laba pergi, musuh ayo kemari. Pasti di sini dia bersembunyi. Teman musuh mengatakan enggak usah. Pasti kita melakukan pekerjaan yang percuma. Lihat ini, dipenuhi sarang laba-laba. Tidak mungkin ada orang di dalamnya. Selamatlah si tentara yang sendiri tadi. Laba-laba jadi Tuhan
untuk menyelamatkan nyawanya. Laba-laba jadi utus Tuhan untuk menolong dia agar selamat. Lihat sekarang bagaimana cara Tuhan menolong kita di sepanjang tahun 2023 yang lalu. Dan akhirnya kita ada di tahun yang baru, di 2024 ini. Saya mau katakan, rasakan dan nikmati nanti pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Ingatlah, HKBP menetapkan tahun ini menjadi tahun okumenis inklusif. Orang sana mengatakan katanya tahun ini naga kayu, apa sih, kelinci air, apa segala macam, dan diterjemahkanlah karakter dari itu semua. Akhirnya manusia takut. Ingatlah, satu yang saya amini hingga hari ini, setiap tahun itu saya pahami sebagai tahun rahmat Tuhan selesai ini. Setiap tahun itu adalah tahun para surgawi di Betara. Karena itu kita sedang berada di tahun rahmat Tuhan bersama Tuhan. Lanjutkan hidup dekat dengan Tuhan, engkau akan dekat dengan Tuhan, pertolongannya disediakan bagimu. Dekat dengan Tuhan, berkat atasmu melimpah. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih untuk cinta kasih dan pertolongan Tuhan bagi kami sepanjang tahun 2023 dan ada di awal tahun yang baru ini, tahun 2024 yang kami amini sebagai tahun rahmat Tuhan. Kami yakin sepanjang tahun ini hidup kami adalah hidup yang akan dipenuhi oleh rahmat Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan yang berikut.
Selanjutnya kita menyampaikan persembahan amplop pembangunan ke depan. Kita berdiri. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan. Kita mengakhiri ibadah ini dan dalam sukacita kita serahkan persembahan ini untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
pulanglah dalam sukacita, bawalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom.
Tuhan.